Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diat. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang qisas, yang mana qisas itu merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Hari ini atau pada kesempatan ini kita bahas tentang diat. Diat ini juga merupakan salah satu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Jadi kita lihat dulu, nanti kita akan kita lihat hubungan antara qisas dan diat. Ini kita lihat dulu definisi diat. Apa sih diat itu? Diat kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, sebagaimana tampilan ini, kata diat itu berasal dari kata wada yadi wadan. Wada yadi wadian, wadiyatan. Bila yang digunakan kata-kata masdar atau kata masdar wadian, itu berarti salah, mengalir, yang sering dikaitkan dengan lembah, sebagaimana dalam firman Allah, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Innaka bil wadi, kata-kata wadi ini, ya, wadi ini artinya lembah. Jika yang digunakan adalah masdar diatan, kata-kata diatan berarti artinya adalah membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya korban dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Ya. Jadi secara terminologi atau secara istilah syariat, diat itu adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korbannya. Ya. Jadi kalau kita lihat definisi ini, diat ini mencakup pembunuhan dan diat juga ada diat anggota tubuh. Pertama diat pembunuhan, yang kedua adalah diat anggota tubuh. Diat anggota tubuh yang dicederai. Sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayat tidak sampai membunuhnya. Artinya ketika seseorang membunuh orang lain, itu yang akan menerima diatnya adalah ahli warisnya. Jika seseorang melukai orang lain, itu yang menerima diatnya itu adalah korbannya. Ya. Berarti diat ini merupakan salah satu bentuk hukuman yang dipakai atau yang diberikan atau yang bisa dikatakan sebagai solusi bagi pelaku tindak kejahatan khususnya dalam pembunuhan. Karena kalau pembunuhan itu pada dasarnya hukuman yang paling berat itu adalah hukuman qisas, pembunuhan yang disengaja. Karena yang namanya nyawa manusia itu ya harus diganti dengan nyawa. Tapi Islam memberikan pilihan, yaitu apabila keluarga korban memaafkan, maka wajiblah bagi si pelaku untuk membayar ganti rugi atau diat. Ya, ganti rugi inilah yang dinamakan dengan diat. Kita lihat dulu pensyariatan hukuman diat ini. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ini sama dengan ayat yang qisas, satu ayat dengan ayat qisas yang pertemuan lalu kita bacakan. Ini sambungannya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. Nah, ini cerita tentang qisas. Hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Ini berlaku untuk pembunuhan yang disengaja. Jadi ada seseorang membunuh orang lain dengan sengaja. Kemudian mungkin karena dilihat pelakunya sudah taubat, pelakunya sudah berubah ke arah yang baik, keluarga korban akhirnya mengatakan ya sudah, kita tidak mengqisas tetapi membayar diat saja. Nah, inilah
Jadi ketika dimaafkan berarti hukuman selanjutnya adalah diat. Kemudian di surat yang lain, di surat An-Nisa ayat 92, wa makana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, maksudnya di sini. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si korban. Ya. Ini dalam ayat ini berhubungan dengan pembunuhan tidak sengaja. Nah, ini di sini dikatakan khata'an, pembunuhan yang tersalah tidak sengaja, atau pembunuhan mirip sengaja. Karena nanti kita akan lihat apa sih bedanya tidak disengaja dengan mirip sengaja. Yang intinya di sini sama-sama tidak punya niat untuk membunuh. Kemudian dalam hadis dikatakan, man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairi nadraini imma ayufda wa imma ayuqtal. Barang siapa yang keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diat dan bisa juga memilih pelakunya dibunuh atau qisas. Nah, ini ayufda ini menunjukkan boleh bagi ahli waris itu memilih diat dan boleh juga memilih untuk dikisas pelakunya. Nah, ini tawaran bahasa hadisnya, yaitu diat dulu baru dikisas. Ya, mau dikatakan apa? Begitu rahmatnya agama Islam. Jadi begitu kalau bisa ya maafkan dengan diat, dengan bayar diat, ya. Tidak dikisas apabila keluarga korban itu rela. Tapi boleh juga untuk dikisas. Ya. Hadis ini memperkuat dua ayat yang sebelumnya tadi dengan kandungan dan maksud yang sama, yaitu disyariatkannya diat dalam masalah membunuh. Ya. Kapan diterapkan hukuman diat? Yang pertama adalah orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang mukmin. Dia sudah terbukti membunuh seorang mukmin, dikenakan diat. Secara tidak sengaja. Ya, secara tidak sengaja atau mirip sengaja. Namun apabila ahli waris korban merelakan diat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib membayar diat tersebut. Nah, yang pertama adalah ketika sudah terbukti dia membunuh, baik tidak disengaja maupun mirip disengaja, baru diterapkan diat. Kenapa di sini tidak ada kata-kata pembunuhan yang disengaja? Karena pada dasarnya pembunuhan yang disengaja itu hukuman pertama itu adalah hukuman qisas. Bukan diat pertamanya, hukuman qisas. Tetapi apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka baru turun ke diat. Kemudian yang kedua adalah orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh kafir dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di negara muslim atau yang melancong ke sini tujuannya berwisata dan tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin. Dia datang ke sini dengan baik-baik, bayar pajak, bayar visa, ya maksudnya dia sudah terlindungi darahnya. Atau orang yang ketiga adalah orang yang dijatuhi hukuman karena qisas, pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja, tetapi dimaafkan oleh ahli waris korban. Ini diterapkan hukuman diat ketika ahli waris daripada korban itu sudah memaafkan, baru diterapkan ke diat. Kita lihat macam-macam diat. Diat ada diat mughallabah, diat berat, dan ada diat mukhaffafah. Apa bedanya? Diat berat itu mughallabah dari segi umur untanya. Jumlah unta sama-sama 100, mukhaffafah 100, diat mughalabah juga 100. Tapi kenapa berat? Karena di sisi umur, beda harga.
Nah, beda umur, beda harga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, diyat mughalladhah itu sebagaimana teks hadisnya, man qatala muta'ammidan dufya ila awliya'il maqtuli fa insya'u qataluhu wa insya'u akhabu diyata wa hiya 30 hiqqatan wa 30 jada'atan wa 40 khalifatan wa ma sulihu alaihi fahuwa lahum. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka diserahkan kepada para wali korban. Apabila mereka ingin, maka mereka membunuhnya, dan bila ingin lainnya, maka mengambil diat, yaitu 30 hiqqah, unta berusia 3 tahun, atau 30 jiz'ah, berarti sudah 60, unta berusia 4 tahun, dan 40 khalifah, unta yang sedang mengandung janin, berarti jumlahnya adalah 100. Semua yang mereka terima dengan damai, maka itu hak mereka. Ini diyat mughalladhah. Sedangkan diyat mukhaffafah, diyat ringan, sama 100 ekor unta juga, tetapi terdiri dari 20 hiqqan, 20 jaza'ah, 20 ekor bintu labun, 20 ekor ibnu labun, 20 ekor bintu makhat. Jika tidak ada unta, maka diyat bisa dibayar dengan harga unta yang dimaksud. Ya. Di sini sudah dipilah-pilah umurnya, maka dikatakan diyat ringan. Dari segi harga lebih murah ini. Kalau misalkan kita kalkulasikan dengan uang kita, jumlah diyat mughalladhah itu sekitar 2, miliar, atau kemarin itu kita dengar, kita baca di berita, ada TKW di Arab Saudi membunuh majikannya, itu diminta dia 20 miliar ya. Ya kita katakanlah 20 miliar ya. Kalau misalkan nih 20 miliar, berarti diyat ringan atau diyat mukhaffafah sekitar 15 miliar atau 11 miliar, bisa jadi seperti itu. Nah, sudah ringan dari segi umur. Namun apabila keluarga korban meminta lebih, ini kan 100 unta. Keluarga korban minta lebih daripada 100 unta, 200 unta. Ini ada pandangan ulama nanti beda lagi. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i khususnya tidak boleh. Harus memang 100 unta ketentuannya. Tidak boleh lagi diberatkan. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. Tidak masalah. Karena nyawa tidak bisa dihitung dengan jumlah unta. Ketentuan jumlah diyat. Ya. Pertama, untuk wanita muslimah itu berarti separuh diyat laki-laki. Itu 50 unta. Tadi misalkan 30 jaza'ah, berarti 15 jaza'ah ketika perempuan yang dibunuh, kalau korbannya perempuan. Begitu juga diyat kafir ahli kitab. Nah, itu setengah diyat kaum muslimin. Diyat non ahli kitab, kafir non ahli kitab seperti Majusi itu 800 dirham. Sedangkan diyat wanita ahli kitab dan non ahli kitab itu setengah ya, atau separuh dari diyat laki-laki mereka. Kalau tadi ahli kitab setengah separuh muslim berarti 50 unta, kalau diyat wanita ahli kitab berarti 25 ekor unta. Lalu bagaimana diyat janin? Diyat janin itu yaitu memerdekakan budak. Nilai ghurrah sekitar 5 ekor unta. Ya. Kewajiban membayar diyat. Ya, diyat berat atau mughalladhah, pelaku pembunuhan sengaja, ketentuannya apa? Sudah dimaafkan oleh ahli waris korban. Ketentuan bagi si pelaku pembunuhan sengaja. Kemudian yang kedua, pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku. Kemudian yang ketiga, wajib dibayar secara kontan, tidak boleh cicil. Ini bagi pembunuh pembunuhan sengaja, yang disengaja. Dia punya niat membunuh, yaitu punya senjata, yang senjata itu memang tujuannya untuk membunuh. Yang pertama, ketentuannya adalah dia baru membayar diyat ketika sudah dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan berarti qisas. Kalau pembunuhan sengaja. Kemudian wajib ditanggung sendiri, bukan ahli kerabatnya. Kemudian yang ketiga adalah wajib dibayar secara kontan, tidak ada cicilan. Kemudian bagi pelaku pembunuhan mirip sengaja. Ini tadi pembunuhan sengaja, ini mirip sengaja.
tapi tidak sengaja, mirip sengaja. Nah, nanti kita lihat perbedaannya ke depan, ada saya buat tabel tentang perbedaan persamaan antara pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan tidak sengaja. Ketentuannya, kewajiban dibebankan kepada ahlinya atau keluarga pelaku. Nah, ini sedikit ringan. Kewajibannya juga dibebankan kepada keluarga pelaku. Boleh dicicil selama 3 tahun. Ini menurut ijma' ulama, boleh dicicil selama 3 tahun. Dasar hadisnya adalah, ketahuilah bahwa diat pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Nah, ini ada hadisnya, ala inna diyatal khata'a syibhil amdi. Nah, ini mirip sengaja, yaitu yang dilakukan dengan cambuk. Mirip sengaja, dia bawa cambuk dan tongkat, adalah 100 ekor unta. Dia pakai alat untuk membunuh atau untuk mencelakakan orang, tapi tidak ada niat membunuh, cuma niatnya mencelakakan orang dengan, misalkan dengan rotan atau dengan tongkat. Tujuannya mencelakakan, tapi karena mungkin pukulannya terkena di bagian yang sensitif, akhirnya meninggal. Mirip sengaja. Kemudian diat mukhafafah, pembunuhan tidak sengaja, ketentuannya, kewajiban dibebankan kepada keluarga pelaku, kewajiban dibebankan kepada keluarga pelaku, boleh dicicil selama 3 tahun. Apabila sebahagian mereka memaafkan atau seluruhnya memaafkan, maka gugurlah dari diat sesuai yang dimaafkan. Ya. Tapi kewajiban membayar kafarat. Ya, karena kafarat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak digugurkan dengan pengampunan ahli warisnya. Ya. Kita lihat persamaan dan perbedaan. Tabel persamaan yang di atas. Ini di atas. Pertama, pembunuhan disengaja dan pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan disengaja, yang pertama, persamaan dengan pembunuhan mirip sengaja, adanya keinginan mencelakakan korban. Pembunuhan yang disengaja, adanya keinginan mencelakakan korban. Kemudian persamaan dengan pembunuhan mirip sengaja, sama-sama ada keinginan untuk mencelakakan korban. Yang kedua, diatnya diat mughaladzah. Pembunuhan disengaja itu diat mughaladzah, pembunuhan mirip sengaja diatnya adalah diat mughaladzah, sesuai dengan ketentuan hadis Nabi SAW yang di belakang. Itu diat besar, diat berat. Kemudian apa perbedaan pembunuhan disengaja dengan pembunuhan mirip sengaja? Kalau pembunuhan disengaja, itu pembunuhnya sengaja membunuh, dia memang datang dan ada niat membunuh. Sedangkan mirip sengaja, pembunuh sengaja mencelakai, tidak niat membunuh, dia hanya ingin mencelakai atau mencederai si korban, tidak ada sedikit pun dalam benaknya untuk membunuh. Kemudian perbedaan yang kedua, alat yang digunakan membunuh adalah senjata pembunuh. Kalau pembunuhan sengaja, misalkan parang, pisau yang dibawa atau senjata. Kemudian perbedaan dengan pembunuhan mirip disengaja, alat yang digunakan bukanlah senjata pembunuh, seperti tadi tongkat atau rotan. Itu pada dasarnya tidak mematikan orang secara adatnya. Kita pukul dengan rotan tidak mematikan orang, tetapi kalau mungkin ketika dipukul itu kena bagian yang sensitif sehingga dia mati. Kemudian di pembunuhan disengaja diberlakukan qisas, sedangkan mirip sengaja tidak diberlakukan qisas. Ya, karena memang tidak sengaja dasarnya, maka tidak diberlakukan qisas. Sedangkan yang disengaja berarti diberlakukan qisas. Kemudian diat ditanggung pembunuh, sedangkan di mirip sengaja diatnya ditanggung kerabat pembunuh. Kemudian diat di pembunuhan sengaja dibayar kontan, sedangkan di mirip sengaja boleh tempo selama 3 tahun. Di pembunuhan disengaja itu tidak ada kafarat, sedangkan pembunuhan mirip sengaja ada kafarat. Kemudian kita lihat persamaan pembunuhan mirip sengaja dengan pembunuhan sengaja. Pertama, mirip sengaja sama-sama tidak bermaksud. Ya, pembunuhan mirip sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja itu sama-sama tidak bermaksud.
Kemudian yang kedua, diat ditanggung kerabat pelaku, sama-sama ditanggung oleh kerabat pelaku. Kemudian bersamanya lagi adalah diat dibayar secara tempo 3 tahun. Sama-sama diwajibkan kafarat, tidak diberlakukan kisas pada pembunuhan mirip sengaja maupun yang tidak sengaja. Sedangkan perbedaannya adalah pelaku bermaksud mencelakakan korban yang mirip sengaja. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada maksud untuk mencelakakan orang atau korban. Misalkan orang berburu rusa, tiba-tiba dia tembak rusa, ternyata terhalang dengan WC orang yang sedang BAB tanpa diketahui oleh si penembak karena di hutan. Terkenalah orang yang sedang BAB itu meninggal. Nah, ini pembunuhan tidak sengaja. Atau seperti misalkan kecelakaan lalu lintas, ya, yang mengendarai mobil menabrak yang mengendarai motor. Kemudian alat yang digunakan bukan senjata pembunuh yang mirip sengaja. Sedangkan yang tidak sengaja bisa berupa senjata pembunuh dan bisa juga tidak. Kalau tidak sengaja, ya bisa dia membawa senjata senapan angin misalkan, atau senjata M16 yang tujuannya itu kan kalau ditembak mati dengan senjata itu, tapi tujuannya dia mau menembak rusa, terkena orang. Senjata yang digunakan adalah senjata, bisa jadi senjata yang memang untuk membunuh, tapi tujuannya tidak untuk membunuh, dia tidak pernah niat untuk membunuh. Pembunuhan mirip sengaja diatnya adalah diat mughaladzah, sedangkan pembunuhan tidak sengaja diatnya adalah diat mukhaffafah. Ya, mungkin hanya ini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita bahas tentang diat, sudah mohon banyak lagi untuk membaca dan menambah referensi, karena ini kajian yang sangat penting dalam fikih jinayah, yaitu diat, ya, bayar denda terhadap korban pembunuhan atau korban yang dicelakakan atau dicederai. Kemudian kita lihat ini ada tugas yang saya berikan, mohon dibuat dengan tulis tangan dan dikumpulkan hari Minggu paling telat. Hari Minggu ini paling telat, dan dijapri ke nomor WA saya, tidak di grup. Tugasnya yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan diat. Nomor 2, jelaskan hukuman diat terhadap anggota tubuh. Ini bisa kalian cari di buku-buku atau kalian download di internet juga bisa. Kalian tulis dengan tangan kalian. Ya, cuma itu soalnya dan tugasnya. Terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw qasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surat Al-Maidah ayat 32. Ya, mungkin ini saja. Nanti bisa kita sharing dan juga bisa kita diskusikan lagi materi ini di pertemuan selanjutnya secara tatap muka. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.